Halo guys, kali ini kita akan bahas mengenai semen batu raja SMBR ya. Ini atas permintaan dari komentator saya di YouTube channel. Jadi kalau kalian ingin saya mereview atau menganalisa prospek saham, silahkan tulis di komentar. Nanti kalau saya ada waktu, pasti saya akan bikinkan gitu. Karena tujuannya memang untuk edukasi ya. Jadi YouTube ini bukan soal monetize, soal uang gitu ya. Uang biarlah saya cari sendiri. Tapi berbagi ilmu itu selalu baik. Oke, setidaknya kalau saya nggak bisa kasih uang pada Anda, saya bisa kasih ilmunya. Oke, kan nggak mungkin juga saya kasih uang satu-satu gitu. Emang saya siapa? Kalau saya Menteri BUMN mungkin bisa saya kasih satu-satu jabatan komisaris gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai semen batu raja. Sebelum kita membahasnya, kita ada baiknya membandingkannya dengan pabrik semen lainnya. Di Indonesia itu ada SMPR. SMPR itu adalah semen batu raja. Kemudian ini saya bandingkan dengan SMGR, semen Indonesia. Semen Indonesia itu kita populernya itu namanya semen Gresik gitu ya. SMCB itu Solusi Bangun Indonesia ini berpindah-pindah. Dulu semen Cibinong punyanya, namanya ini dulu aslinya semen Cibinong ya, punyanya siapa itu? Saudara Sidwikatmono. Iya, Sidwikatmono kayaknya. Saudaranya, nggak tahu saudara jauh apa saudara apa gitu. Pokoknya saudaranya Pak mantan Presiden Soeharto. Kemudian diambil alih Holcim dan sebagainya. Sekarang ini jadi ganti namanya jadi SMCB Solusi Bangun Indonesia. Tetap aja pabrik semen. Kemudian INTP, Indosemen Tunggal Perkasa. Indosemen Tunggal Perkasa itu kita populernya mungkin semen 3 roda gitu ya. Yang punyanya Salim Grup. Dulu kan logonya suka bulat-bulat gitu ya. Superindo, Indosemen, pokoknya yang Indo-Indo itu ya itulah. Yang kelima saya bandingkan dengan Weton. Kenapa? Weton itu bukan pabrik semen, tapi ini Wijaya Karya Beton. Beton tuh ya saya anggap dekat-dekat dengan semen lah. Jadi demandnya, pasarnya beton sama semen. Jadi pasarnya beton sama semen itu saya anggap ya tipis-tipis mirip. Mungkin 12-13 gitu. Oke, kalau kita lihat nih ya, SMPR itu yang biru. SMPR itu kelihatannya paling menderita dari pabrik mesin semen lainnya. Kenapa? Nanti kita lihat di fundamentalnya, kita akan tahu kenapa dia paling menderita. Kemudian yang kedua Weton, industri beton nih, Wijaya Karya Beton nih ya. Weton tuh Wijaya Karya Beton. Dia juga turun. Ini BUMN ya. Batu Raja itu BUMN juga ya. Sama dengan semen Gresik. Yang SMCB sama INTP itu swasta. Kemudian SMGR. SMGR-nya turun juga. Hampir ada similaritas. Jadi industri ini memang sedang turun gitu lah. Industri semen memang sedang turun. Karena kenapa ya? Otomatis ada lockdown. Lockdown itu pembangunan nggak akan selancar kalau tidak ada lockdown gitu kan. Logikanya seperti itu kan. Kemudian INTP, SMCB itu naik. Kenapa naik? Saya nggak usah buka itunya SMCB ya. Intinya gini, SMCB itu naik karena dia masuk ke pasar ekspor. Menurut catatan saya, nggak perlu saya tunjukkan soalnya nanti kelamaan kalau saya tunjukkan SMBR, tunjukkan SMCB juga, keburu kalian nanti tidur gitu. Kemudian INTP Indosemen Tunggal Perkasa. Ini juga raksasa loh ya. Nanti kita lihat bandingkan dari sisi kapitalisasi pasarnya. Kita akan tahu seberapa besar sih pabrik semen ini. Gitu.
dibandingkan SMPR yang kali ini kita bahas gitu. Kompetitornya dibanding SMPR itu seberapa besar. Oke, ini sudah cukup ya. Kalian boleh kok ini di capture, dilihat gitu ya. Ini saya urutkan berdasarkan yang jam terjelek. RMS ini turun sekarang 14% dan sebagainya. Jadi kalian capture. Ini 30 hari ya, durasi 30 hari. Ini kenaikannya, karena negatif berarti penurunan. Oke. Ini di sektor basic material. Silahkan di capture atau di pause video saya boleh. Santai saja gitu loh. Sekarang saya lanjutkan ke fundamentalnya saja. Kali ini saya nggak bicara politik dulu ya. Kemarin saya ditegur orang, itu kok bicara politik ya. Ini saya bukan orang politik sih, cuman saya emang ya gregetan aja gitu loh. Tapi nggak ada intensi untuk saya jadi anggota DPR gitu. Dan saya nggak punya cita-cita jadi anggota DPR, presiden dan sebagainya gitu. Oke, kita ke fundamentalnya. Nah, ini ada semen batu raja. Ada catatannya bahwa ini selama akhir 2020 semen batu raja ini sempat menjulang tinggi karena beroperasinya pabrik semen batu raja 2 dengan kapasitas 1,85 juta ton per tahun atau kapasitas produksi total menjadi 3,85 juta ton. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya produksinya naik. Kita lihat di sini revenue-nya dia juga sempat naik. Nah, tapi ini turun. Ini istilahnya yang biru ini revenue ya, atau penjualan istilahnya bahasa Indonesianya itu. Yang merah ini net income. Net income-nya negatif, sempat positif besar, kemudian turun revenue-nya, penjualannya. Artinya kenapa? Dia memang benar punya kapasitas produksi 2 kali lipat ya. Tapi kalau penjualannya turun, otomatis justru dia itu secara manajemen rugi gitu. Ruginya gimana? Kapasitas terpasangnya itu nggak dipakai secara optimal akhirnya kan. Biaya overhead-nya ya naik per unit produksinya. Karena kayak biaya administrasi dan sebagainya itu mau produksi berapa aja kan sama gitu lah. Ya, biaya overhead-nya itu yang presentasinya jadi naik. Makanya kinerjanya dianggap memburuk. Tapi ini bukan rekomendasi ya. Dengerin sampai habis gitu. Apa yang kalian perlu untuk lihat di semen batu raja. Dan dengan mendengarkan saya dari sampai akhir, Anda bisa belajar dari saya bagaimana cara saya menganalisa. Kita lihat kapitalisasi pasarnya. 7,7 triliun ya, 7,1 triliun. Kita lihat ini ekuitasnya hampir tidak naik. Karena memang ini kapasitasnya nggak naik. Liabilitasnya sempat naik tapi sedikit. Karena pembangunan itu sudah terjadi di periode-periode seperti ini. Ini tinggal kayak di proyek itu commissioning gitu ya, trial produksi gitu. Cek gitu. Jadi sudah nggak banyak ekuitas yang naik. Sudah terjadi di sini-sini gitu. Makanya kenaikannya itu di 2020 dia. Oke, kita cek, kita bandingkan sekarang. Semen batu raja dengan, saya geser ke atas saja. Semen Cibinong, Solusi Bangun Indonesia namanya sekarang ya, SMCB. Kapitalisasi pajaknya 13 triliun. Jadi dia separuhnya semen Cibinong, termasuk kecil ya. Itu catatan, silahkan dicatat. PBV-nya 1,7. Kalau kita lihat tadi, PVC-nya ini 2, jadi sudah terlalu mahal gitu lah. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita bandingkan 2, ya tadi ya. Ingat PBV-nya 2, kapitalisasi pasarnya 7. Kita bandingkan dengan semen Gresik yang sama-sama BUMN-nya.
Dan semen Gresik ini jauh lebih besar, 61 triliun itunya kapitalisasi pasarnya. Sedangkan nunggu loading dulu ya. Internetnya lagi lemot emang. Tapi sebetulnya bukan internet lemot juga ya. Data yang saya bikin ini sudah sangat terintegrasi juga. Jadi dia searching sendiri. Jadi kayak berita-berita di sini itu bukan saya yang nulis. Dia mikir sendiri, biarin aja. Kan komputer kerjanya suruh mikir gitu. Manusia yang menyimpulkan gitu. Nah, gini. Ini ya mikir dia sendiri, cari dia sendiri beritanya. Untuk kita gitu loh. Untuk kita. 1,8. Price book value-nya lebih rendah daripada SMBR tadi. Artinya SMBR tadi kemahalan. Kemudian kita cek ulang sama tadi apa? Sudah SMCP, SMCP, INTP ya, INTP. Indosemen Tunggal Perkasa. Ini juga raksasa semen ya, tapi masih kalah dengan Indosemen ini swasta ya. Ini juga 2, tapi kapitalisasi pasarnya sudah 45 gitu. Dia tadi 7 kan. Berarti sekitar berapa? 8 kali lebih. Ya, sekitar 7-8 kali lebih besar daripada semen Batu Raja. Dan harga sahamnya enggak mahal-mahal amat juga gitu. Oke, kita sudah bandingkan. Kita bandingkan sekali lagi dengan Weton tadi ya. Tentunya ini nggak bisa dibandingkan karena beda industrinya. Kalau dibandingkan sahamnya bolehlah trennya, tapi kalau di fundamentalnya nggak boleh dibandingkan. Kita lalui saja. Kita langsung ke analisa teknikalnya. Nah, ini teknikal yang saya bikin. Angkanya sama persis ya, cuman bentuknya grafik pasti beda dengan yang kalian punya gitu. Kenapa? Ya ini saya modifikasi sendiri, saya buat sendiri supaya saya mudah memahaminya. Saya pikir karena candlestick yang sekarang ini sulit dibaca. Jadi daripada saya kesulitan sendiri, ya saya yang bikin, ngapain nggak saya modifikasi ya, makanya saya modifikasi. Intinya gini, mulai dari ini Februari ya, ini Januari 12 turun ya. Ini secara teknikal dia sudah memotong break bawah ini. Dia secara teknikal naik karena ini sebetulnya dipengaruhi oleh psikologi pasar. Kemudian naik dia ngambil middle line-nya, kemudian mulai terkoreksi lagi. Artinya ini adalah ada kontinuitas menurun gitu. Nah, ini kalau di garis rata-rata lebih tinggi dari ini kan, periode ini April ini turun, dia turun lagi. Jadi saran saya apa? Kalau kalian pegang SMBR ya, dengan perbandingan tadi fundamental, perbandingan sesama pabrik semen, melihat chartnya, dan catatan saya tadi yang di depan ini bahwa pestanya sudah selesai gitu loh. Pestanya sudah selesai. Jadi kalau kalian masih megang saham ini, SMBR nih, buat apa gitu. Gini lah ya, dalam membeli saham itu ya, kalian hanya harus oportunis. Nggak perlu ada kesetiaan untuk saham itu ya. Kalau kalian sama pasangan ya harus setia gitu. Tapi kalau sama saham jangan setia. Kalau dia mau lupakan janjinya, langsung aja kick off gitu loh, ditendang keluar gitu ya. Buat apa kita nyimpen racun gitu loh. Nanti kalau uang Anda atau akun Anda kebanyakan minus gitu ya, atau kalian nggak tahu ini istilahnya minus, dibiarin aja.
itu nggak bijaksana. Tapi bukan berarti semen Batu Raja itu nggak bisa naik ya, tetap aja bisa naik. Dan gini, tapi secara organik, secara operasional manajemen gitu ya, ya dia akan segitu-gitu aja dulu. Karena harganya memang sudah naik tinggi dulunya, dan sekarang PVC-nya juga sudah 2 koma gitu lah. Jadi kalau disimpan itu untuk naik, nah sedikit-sedikit itu. Nah, saran saya apa? Saran saya seperti ini ya. Ini hanya saran, risiko ditanggung penumpang. Tapi biasanya saran saya bagus. Nanti kalau sudah dia di 755, misalkan naik sampai 755. Ini sekarang harganya kan ini 800 gini. Sampai 755 aja. Udah close saja, ganti saham lainnya gitu. Buat apa? Karena ini potensinya bisa ke 639. Paling bawah itu 639, 697. Sekarang ini di 715. Kalau nanti misalkan hari ini atau kapan naik 755, ya udah itu close saja, close rugi nggak apa-apa gitu. Daripada ke 639 gitu. Ya, mendingan dibelanjakan ke saham yang lebih perspektif. Untuk itu silakan kunjungi blog saya ya. Blog saya itu sederhana tapi canggih. Canggihnya gimana? Ini bukan sombong ya. Data-datanya itu bagus gitu. Soalnya masih ada data yang mau saya tampilkan, tapi karena pengunjungnya nggak banyak, ya buat apa saya kasih yang bagus-bagus gitu. Kalau kalian sering mengunjungi blog saya, nanti fiturnya saya tambah. Kalau nggak ada yang mengunjungi, sedikit yang mengunjungi, ya nggak saya tambah gitu. Oke, makanya silakan share blog ini. Jangan takut, waduh teman saya nanti yang untung, saya nggak untung gitu. Nggak gitu. Kita belajar bersama, nanti kalian bisa lebih pandai. Daripada kalian dengerin ini siapa itu? Astro atau apa? Atau apa itu? Itu ngibul aja. Nggak jelas itu. Trading saham salah tapi jualan. Jualan apa? Jualan indikator. Nggak tahu lah. Itu apa itu. Oke, terima kasih sudah memberikan celoteh analisa saya. Semoga analisa ini bisa membantu Anda menjadi pemain saham, investor saham yang makin bijaksana, makin kaya raya, dan disayang pasangan. Oke, thank you, terima kasih.